Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Royani, NPM 7420120179 dari semester 2 Nonrek. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan pertemuan keempat Hukum Pidana yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Rendi Aridayandi SHMH mengenai bab 3, yaitu pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda sejak 1 Januari 1918, berubah menjadi WVSNI, selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WPSNI berubah menjadi KUHP. Alasan kenapa sih perlunya pembaharuan? Alasan diadakannya pembaharuan KUHP antara lain: 1. Alasan politis. Alasannya, kalau politis, negara Indonesia telah merdeka, sudah sewajarnya memiliki KUHP yang sifatnya nasional, hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Karena KUHP WVSNI ini berasal dari perbuatan Belanda, di mana KUHP ini merupakan warisan dari kolonial Belanda. Kita secara tidak langsung masih dijajah oleh Belanda secara politis Indonesia. Politis itu seolah-olah seperti kita masih dijajah oleh Belanda. Yang kedua, alasan sosiologis. Sosiologis di mana nilai-nilai KUHP seperti nilai budaya dan agama ini tidak semua mencerminkan Indonesia, maka dari itu diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Contoh budaya, hukuman mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku. Tetapi dalam WVSNI masih tetap berlaku. Kumpul kebo, homoseksual, perbuatan cabul, budaya ini bukanlah budaya bangsa Indonesia. Dalam WVSNI tidak mengatur tentang tersebut. 3. Alasan praktis. Praktis mengenai bahasa. WVS ini berasal dari bahasa Belanda aslinya. Lalu KUHP yang kita pegang saat ini merupakan terjemahan, dan penafsiran-penafsiran itu lebih baik dengan menggunakan bahasa Indonesia. Alasan praktis ini lebih ke bahasa, jadi tidak semua orang atau para sarjana hukum di Indonesia mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Bisa saja terjemahan-terjemahan itu tidak pas atau kurang tepat, karena ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terdapat terjemahan beraneka ragam yang ditakutkannya akan menyimpang. Sudah selayaknya Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Alasan adaptif. Kalau adaptif sebagai bagian dari bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas dan nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya asas-asas narkotika, asas-asas teroris, asas-asas pembajakan udara, dan sebagainya. Cara melakukan pembaharuan mengenai berikut adalah cara-caranya. Yang pertama, kriminalisasi. Singkatnya, garis besarnya, dengan ciptaan delik baru, menciptakan aturan baru yang awalnya tidak diatur lalu menjadi diatur, masuk ke delik pidana. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru, contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS garis miring 1965 tentang penodaan agama. 2. Deskriminalisasi, di mana proses pembaharuan yang awalnya ada menjadi ditiadakan, dikarenakan perkembangan masyarakat yang akhirnya menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Contoh, keluarga berencana, karena itu program pemerintah yang dikatakan adalah 2 anak lebih baik. Kalau dikembangkan di Indonesia, ada perbedaan antara BPJS Kesehatan. Kalau BPKBN itu menyarankan 2 anak lebih baik, tapi kalau BPJS itu untuk 3 anak. 3. Rekriminalisasi, suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971, sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. 4. Depenalisasi, suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya.
Misalnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. 5. Mitigating, proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya, pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup, di mana yang awal sanksinya lebih berat menjadi lebih ringan, seperti pidana hukum 20 tahun lalu di atasnya lagi penjara seumur hidup, lalu menjadi hukuman mati, lalu dibalikkan, yang awalnya penjara seumur hidup menjadi pidana hukum 20 tahun penjara. Metode pembaharuan KUHP evolusi atau evolutionis dilakukan dengan cara menyelipkan atau menyisipkan pasal baru dan dalam KUHP. Kompromis, menyelipkan atau menyisipkan bab baru atau menambahkan bab atau menyisipkan bab. Global, pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Metode penggabungan dari beberapa pasal dan undang-undang keseluruhan secara dikaji ulang hukum pidana material maupun pidana formil. Ini adalah yang mau disahkan pada tahun kemarin membuat secara global KUHP nasional. KUHP Belanda itu dipengaruhi oleh aturan-aturan dari Prancis. Kenapa? Karena Belanda dijajah oleh Prancis yang namanya Kekaisaran Napoleon Bonaparte. Jadi KUHP atau Tita Raja ini dibawa ke Belanda karena Prancis menjajah Belanda. Lalu menjadi KUHP Belanda dibawa ke Hindia Belanda. Lalu menjadi KUHP di Indonesia. Pasal yang disahkan, pasal 154. Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak Rp300. RUU Pasal 240, setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Persamaannya di KUHP dan RUU KUHP untuk isinya sama saja. Perbedaannya di pasal 240 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau dipidana denda paling banyak kategori 4. Sedangkan di pasal 154 didenda penjara paling banyak 7 tahun atau denda paling banyak Rp300. Saran dan pendapat saya, tidak ada efek jera untuk RUU karena sanksi pidana yang masih ringan atau kurang setimpal. Maka lebih baik undang-undang yang sudah disahkan karena hukuman lebih lama yang akan membuat setiap orang berpikir 2 kali sebelum membuat perlakuan tercela terhadap pemerintah. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.